Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film aksi perang berjudul Memorial Day. Film ini dimulai pada tahun 2005. Saat itu panas dan kering di Irak, namun para tentara sedang dalam misi untuk menemukan dan menghancurkan musuh. Seekor domba mati hanya berjarak beberapa meter dari tempat Sersan melihat melalui teropongnya. Musuh sedang mencari para prajurit saat mereka berbaris dari markas mereka, dan mereka membidikkan senjatanya ke arah mereka dari ketinggian. Sudah terlambat ketika prajurit itu menemukan bahan peledak dan meledakkan dirinya saat mereka mendekati hewan yang membusuk. Sersan 1 Kyle, seorang anggota militer, terluka dalam ledakan tersebut. Seorang prajurit lainnya mengamati jalur musuh dan menembaki mereka. Pertolongan pertama diberikan kepada SSG Kyle, dan mereka dibawa kembali ke barak. SSG Kyle mulai menceritakan kisahnya kepada letnannya tentang kakeknya yang seorang veteran tentara. Kembali ke tahun 1993, kakek Bud, seorang mantan tentara dalam Perang Dunia Kedua, dan kakek Kyle serta kerabatnya sedang berada di rumah kakek neneknya bermain dengan Kyle yang berusia 13 tahun. Tiba-tiba nenek Betty muncul dengan membawa kue-kue yang baru saja dibuat. Ketika sepupu perempuan Kyle, Ruthie, meminta kue, dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh memilikinya sampai mereka mendapatkannya melalui permainan mereka. Kakek Bud menjelaskan kepada anak-anak bahwa untuk mendapatkan hadiah, mereka harus bermain di luar rumah dan bersenang-senang, bukannya berkompetisi satu sama lain. Tidaklah menyenangkan bermain dengan anak-anak, saudara laki-laki kakek yang lain. Saatnya bermain petak umpet selama 45 menit, dan siapapun yang menang akan mendapatkan beberapa kue. Anak-anak kemudian setuju. Cucu-cucunya diajari dengan cara kuno oleh kakek mereka agar tidak manja. Tangannya ditepuk oleh nenek Betty, yang mengatakan bahwa dia harus menciumnya untuk mendapatkan kudapannya. Dia meminta nenek untuk mengambilkan limun sebelum dia pergi, tetapi nenek menunjukkan kepadanya bahwa dia sudah memiliki satu di meja sampingnya. Kakek Bud sudah mulai kehilangan ingatannya. Sementara itu, anak-anak bersenang-senang di gudang kakek dan nenek mereka. Kyle menemukan sebuah koper tua di dalam gudang. Saat membukanya, Kyle menemukan beberapa barang untuk kakek Bud, termasuk sebuah pistol antik dan beberapa surat dari masa dinasnya di militer selama Perang Dunia Kedua. Ketika sepupunya yang lain menemukannya di dalam gudang, mereka membawa koper itu ke kakek mereka dan menunjukkannya kepadanya. Ketika Kyle mendekati kakek Bud, Betty menasihatinya untuk tidak memperlihatkan koper itu kepada kakeknya karena dia akan marah. Di sisi lain, Kyle bertekad untuk menunjukkan batang pohon itu kepada kakeknya. Saat menemukan Kyle dengan koper tersebut, kakek Bud sangat marah dan menuntut Kyle untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kenangan hari peringatan dari Kyle kepada kakeknya berjalan dengan baik. Obrolan kakek Bud dan Kyle didengar oleh nenek Betty dan anak-anak lain yang mengintip dari jendela dalam. Kyle adalah orang pertama yang mengambil pistol dan mengeluarkannya dari kotak kulit. Sambil mendengarkan dengan saksama, Bud menceritakan latar belakangnya kepada Kyle. Senjata pilihannya adalah senapan dari serangan udara terbesar mereka di Belanda pada tahun 1944. Bud ingat bahwa mereka seperti sedang dalam misi bunuh diri dan diangkut dengan kendaraan pikap tentara. Agar Bud bisa merokok, dia meminta temannya untuk mengisapnya. Ketika sebuah truk muncul di depan pasukan Bud, para tentara sedang bercakap-cakap. Sang letnan berteriak bahwa mereka adalah orang Jerman, dan semua orang mempercayainya. Mereka mulai menembak satu sama lain. Sang letnan memverifikasi paspor orang Jerman itu dan kemudian pergi bersama pasukannya, meninggalkan orang Jerman itu untuk mati. Bud merebut pistol tentara itu dan menyimpannya sejak saat itu. Kyle mendengar lebih banyak kisah dari kakek Bud. Dia mengatakan bahwa dulu dia menganggap bahwa manusia dan hewan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Namun demikian, sambil meminum limunnya, kakek setuju dengan pernyataan ini dan memberitahu Kyle bahwa keduanya berbeda dengan cara membunuh dari kejauhan. Di sisi lain, nenek Betty mendapat telepon dari orang tua Justin yang meminta Justin pulang untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Adapun pengaruh cerita ini terhadap Kyle, ia sempat linglung. Kakek Bud mengundangnya ke bagasi dan memintanya untuk memilih sesuatu di dalamnya. Ketika Bud memberitahu Kyle bahwa dia mengambil batu di bagian belakangnya, Kyle melemparkannya. Kisah Bud dimulai ketika mereka bersiap untuk melancarkan serangan pada hari Natal di Jerman. Tentara lain sedang menggali lubang untuk menyembunyikan dan memasang bahan peledak untuk musuh sementara Bud dan anak buahnya melindungi barak dan mengawasi musuh. Ketika sang letnan menempatkan mereka di posisi mereka, salju mulai turun. Teman Bud, Cholifano, memegang rosario dengan senapan di tangannya. Cholifano menemukan musuh dengan menggunakan teropongnya. Begitu dia meminta bantuan,
Jerman dan Amerika mulai menembak. Booth dan anak buahnya tidak akan berhenti sampai mereka berada dalam jarak dekat dengan pasukan penyerang. Colifano ingat melemparkan Rosario dengan granat saat dia mendekati musuh. Dia mengambil Rosario itu begitu dia melihatnya. Sebuah pistol ditodongkan kepadanya oleh seorang musuh. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh sang letnan yang berdiri di sisinya dan membantunya menghabisi musuh. Sebuah peluru mengenai Colifano membuatnya terluka. Karena luka Colifano, mereka langsung berhenti melanjutkan perjalanan. Tim penyelamat tiba dan membawanya pergi untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ketika Kyle kembali ke sesi mendongeng bersama kakek Booth, dia telah menghabiskan limunnya dan siap untuk minum segelas lagi. Jadi, dia masuk ke dalam dan Kyle menemaninya. Ruthie melihat nenek Betty sedang menuangkan limun ke dalam gelas dan tanpa sengaja menjatuhkan vas. Kakeknya menghukum Ruthie karena ceroboh. Booth ditenangkan oleh nenek Betty dan segera melanjutkan perjalanan. Sementara itu, tanda-tanda vital SSG Kyle dipantau oleh perawat. Untuk meredakan rasa sakit, dia meminum obat penghilang rasa sakit. Sebuah botol air di tangan SSG Kyle membawa kembali kenangan saat ia menjadi perekrut ISF. Dia sedang berurusan dengan perekrutan beberapa calon ISF ketika migrain yang parah menyerangnya. Sebuah obat pereda rasa sakit diberikan kepadanya oleh seorang rekan. Seekor anjing penjaga tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di antara ratusan pelamar. Dengan tulisan Arab di atas kertas, seorang pria yang tidak pada tempatnya terlihat menonjol di antara yang lain. Anjing itu tidak berhenti menggonggong pada orang asing itu, dan dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Kyle berteriak kepada para tentara untuk tiarap, dan sebuah ledakan melempar Kyle dari benturan. Insiden ini dimulai oleh seorang pria yang menyamar sebagai kandidat ISF. Para teroris mengepung mereka. Untuk melumpuhkan para teroris di daerah itu, Sersan 1 Kyle dan krunya harus pergi ke lokasi tersebut. Mereka telah mengosongkan area tersebut, tetapi ketika mereka kembali untuk menyelidiki, mereka menemukan sejumlah besar personel berseragam tewas, termasuk orang yang telah memberinya obat. Sebaliknya, narasi kakek Booth dan Kyle berlanjut. Di dalam bagasi, Kyle mencari benda lain dan menemukan koleksi gambar. Selama pencariannya, dia menemukan sebuah foto lama Booth dan temannya Jack O'Hara yang diambil di Camp Martel sebelum mereka memulai misi lain ke Inggris. Meskipun kakek Booth enggan, Kyle tetap bersikeras dengan keinginannya untuk mengetahui lebih banyak tentang foto tersebut. Ketika kakek mengingat bahwa ia pernah mengirim surat kepada seorang teman di Jerman pada tahun 1945, ia pun menangis. Booth, Colifano, dan Jack pergi ke sebuah gereja yang dihuni orang Jerman untuk mengikuti liturgi. Sebagai persiapan untuk serangan musuh, mereka menggali lubang untuk posisi mereka di lapangan keesokan harinya. Setelah beberapa jam, Jack memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan baru di hutan. Mereka melihat sekelompok pasukan Jerman mendekat dari seberang sungai. Mereka menembaki para penyerang dan mulai menjatuhkan mereka satu persatu. Pasukan bergegas melarikan Colifano ke gereja terdekat, di mana ia diberi perawatan medis. Cedera pada kakinya mengharuskannya diamputasi. Sebuah peluru menembus leher Booth saat dia menjawab pertanyaan Jack tentang temannya, dan dia tewas seketika. Booth bertekad untuk mengidentifikasi dan membunuh tentara Jerman yang membunuh temannya, dan dia berhasil menemukannya. Ketika dia melihat bahwa tentara itu masih anak-anak, dia menjadi waspada. Tentara Jerman yang tega membunuh di usia yang sangat muda, baru berusia 13 tahun. Begitu Kyle mendengar cerita-cerita ini, kakek Booth menangis. Dia tidak dapat menahan kenangan yang telah dia ceritakan kepada teman-temannya. Kyle menenangkan kakeknya dengan memeluknya erat-erat dan membelai kepalanya. Melihat air mata kakek, nenek Betty dan Ruthie pun ikut menangis melihat air mata kakek. Makanan mewah bersama kakek dan nenek sedang dinikmati oleh Kyle, Ruthie, James, dan anggota keluarga lainnya saat makan siang. Diaz tidak menghiraukan fakta bahwa nenek Betty telah meminta semua orang untuk berdoa sebelum mereka mulai makan. Kakek tidak bisa menahan diri untuk tidak segera menyantap makanannya begitu acara makan dimulai. Semua orang dipersilakan untuk tetap tinggal untuk menerima ucapan terima kasih dari nenek setelah doa. Setelah makan siang, Kyle dan kakek mengembalikan koper itu ke tempatnya semula, tetapi mereka berhenti berbagi cerita. Malam harinya, Kyle mengembalikan koper itu ke gudang bersama barang-barang lainnya. Sebuah pecahan kaca pecah dan melukai ujung jari Kyle. Gelas souvenir adalah satu-satunya yang dia bawa saat meninggalkan gudang. Kyle menyantap makanan penutup di teras sambil menghirup udara segar bersama kakek Booth. Kakek Kyle mulai berbicara dalam bahasa Jerman, dan Kyle tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ayah Kyle muncul secara tiba-tiba di rumah kakek neneknya dengan membawa sebuah baju untuk putranya, yang terkejut.
Mereka dibawa pulang karena hari sudah malam. Kyle dihargai oleh kakek neneknya, kakek Bud dan nenek Betty, atas waktu yang dihabiskannya bersama mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal, kakek memberikan Kyle sebuah rosario milik teman lamanya. Saat ini, Kyle terus menceritakan semua kisah ini kepada perawat dan barak saat ini. Rosario itu juga diperlihatkan kepada perawat, dan Kyle terus membawa rosario milik kakek. Untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, perawat menidurkan Kyle di tempat tidur malam itu. Setelah tidur nyenyak keesokan harinya, SSG Kyle siap berangkat ketika perawat menanyainya. Untuk pergi ke barak, SSG Kyle dibawa dengan helikopter. Sekelompok pasukannya menyambutnya dan mulai merencanakan sebuah operasi untuk seorang teroris yang terkenal kejam. Mereka akan mengincar anggota Al-Chata. Pasukan bersenjata kemudian dibebaskan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Para prajurit dikirim ke tugas malam itu juga. Sebuah perjalanan ke semak-semak sedang berlangsung. Kyle dapat melihat penyusup bertopeng melalui cakupan kacamata penglihatan malamnya. Seorang warga sipil tertembak secara tidak sengaja. Seorang tentara mengambil pistol warga sipil tersebut sebagai cindramata dan memberikannya kepada Kyle seolah-olah sebagai tanda. Dia teringat akan kisah kakeknya. Kyle menolak tawaran tersebut dan menyuruhnya mengembalikan pistol itu kepada pemiliknya. Dalam mengejar tujuan mereka, para prajurit tidak berhenti. Keesokan harinya, mereka kembali ke barak mereka keesokan harinya, dan SSG Kyle kembali. Kyle mulai muntah dan sakit kepala lagi. Ini adalah pertanda buruk baginya. Setelah itu, Kyle teringat akan pilihannya untuk membunuh dan menyerang orang sepanjang misi. Setelah komandan peleton Kyle datang, dia langsung menerima tanggung jawab penuh atas kecelakaan itu. Kyle, di sisi lain, mendapat pesan yang berbeda. Sebuah amplop dari palang merah memberitahukan kepadanya bahwa kakeknya, Bud, telah meninggal dunia. Namun demikian, Kyle masih berada di lapangan dan tidak dapat menghadiri pemakaman. Meskipun demikian, Kyle dan anggota lainnya masih berada di barak menunggu perjalanan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Kyle mengalami sakit kepala saat menonton berita di TV. SSG Kyle dan anggota pasukannya tertidur di atas pesawat militer yang mereka tumpangi. Film ini diakhiri dengan SSG Kyle yang pulang ke rumah dengan membawa senapan cindramata milik kakeknya dan sepucuk surat dari Bud. Ketika tubuh kakek Bud tidak dapat bertahan lagi, dia meninggal dengan tenang. Kyle pergi ke makam kakeknya untuk memberikan penghormatan terakhir. Kakek Bud meninggal dunia di kursi goyangnya sambil menyeruput limun buatan nenek Betty. Saat SSG Kyle tiba, keluarganya menyambutnya. Terima kasih telah menonton, berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.